terkait memahami dasar-dasar, bukan memahami sih, mengenal dasar-dasar RStudio, seperti itu. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang seperti sekarang ini yang kita hadapi sekarang. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Mungkin masih ada beberapa orang yang belum sempat bergabung tepat waktu karena beberapa alasan di masing-masingnya. Jadi kita mulai saja. Terima kasih yang datang tepat waktu, yang mungkin agak terlambat juga tidak apa-apa. Anggap saja ini pertemuannya kita santai, bukan yang menegangkan. Jangan bawa nuansa kalian bertemu dengan dosen, tapi bertemu dengan temannya, saya temannya, teman-teman. Nah, mungkin juga pesertanya ada yang dari mahasiswa, ada yang dari alumni, dan kemarin kalau pendaftar sih ada juga yang dari tenaga pengajar, tapi saya lihat namanya belum ada, mungkin nanti gabung. Oke, kalau misalnya yang saya sampaikan tidak jelas atau ada yang bermasalah mungkin di mikrofonnya saya dan sebagainya, silakan diingatkan atau dikirimkan lewat chat supaya saya tidak lanjut terus tapi teman-teman tidak paham. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Vivi. Saya salah satu pengelola dari Andat Indonesia, juga merupakan salah satu alumni dari Statistika FMIPA UNM Makassar. Tahun 2015 saya masuk kuliah, saya keluar tahun 2019. Asal daerah Kabupaten Bone, usia 25 tahun, pendidikan SD sampai SMA itu di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone sana. Kemudian kuliah S1-nya Universitas Negeri Makassar, kuliah selanjutnya insya Allah nanti dirilis. Kemudian alamat di Makassar itu Jalan Birin Romang, Makassar. Kemudian untuk akun saya ada Instagram, Favivi44, kemudian YouTube, Vivianti MM, yang saya tempati untuk berbagi terkait tutorial statistika maupun tutorial menggunakan beberapa aplikasi statistika, seperti itu. Oke, itu saja perkenalannya. Dan saya yakin yang di sini sedikit banyak yang sudah kenal saya, karena kalau bukan anak penelaran, anak statistika UNM kayaknya. Hanya beberapa yang dari luar. Oke, jadi saya bagi ke 5 pokok bahasan. Yang pertama itu pengenalan RStudio, yang kedua cara download RStudio, ketiga mengenal jenis-jenis data, kemudian matriks, vektor, dan data frame. Nanti kita akan bahas kenapa matriks, vektor, dan data frame saja, padahal ada beberapa hal nanti mungkin bentuk datanya, tapi saya fokuskan ke matriks, vektor, dan data frame karena menurut saya untuk pengguna pemula atau pengguna untuk kebutuhan penelitian itu lebih banyak di bagian sini, kalau bukan matriks, vektor, sama data frame. Nah, selanjutnya yang kita bahas juga nanti itu mungkin dasar-dasar statistika, mulai dari rata-rata, median, apalagi ya, standar deviasi, dan beberapa ukuran statistika sederhana nantinya. Karena kalau kita berbicara tentang analisis statistika di R itu banyak sekali. Jadi kita bahas yang dasar saja untuk kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini perkenalan R ya, teman-teman. Jadi R itu merupakan salah satu software. Jadi kalau di statistika itu banyak software. Ada yang paling teman-teman kenal mungkin SPSS, Excel juga bisa digunakan, SPSS, Minitab, MATLAB, EViews, yang saingannya R, Python, yang sudah banyak juga digunakan untuk data science. Ini RStudio, apalagi ya, SAS, dan banyak aplikasi lainnya. Tapi biasanya tidak semua orang paham keseluruhannya. Jadi ada mungkin yang mereka sukanya Minitab dengan alasan tertentu, dia sukanya MATLAB dengan alasan tertentu, dia sukanya misalnya SAS karena alasan tertentu. Jadi banyak software dan
tidak semua orang juga tahu. Jadi tidak selamanya orang statistika langsung tahu semua aplikasi statistika. Bisa saja dia mungkin 1, 2 atau beberapa tapi tidak semua jenis analisis dia bisa analisis di aplikasi tersebut. Nah, jadi kalau saya itu sukanya RStudio sama SPSS sama Minitab. Tapi saya sekarang lebih sering menggunakan RStudio. Kenapa? Nanti ada alasannya. Jadi kita kenal dulu R dan nanti saya jelaskan alasannya kenapa saat ini saya masih suka menggunakan RStudio. Jadi ini alasannya, karena softwarenya gratis, sudah ada ternyata di sini. Jadi R merupakan salah satu software gratis yang sangat populer di Indonesia. Penggunaan serta banyaknya besarnya dukungan komunitas membuat R menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Ini dikutip dari Muhammad Rosadi, dari bukunya Metode Numerik Menggunakan R untuk Teknik Lingkungan. Nah, untuk teman-teman yang memang serius mau belajar RStudio bisa download ini, Metode Numerik Menggunakan R untuk Teknik Lingkungan. Jadi di bukunya ini dibahas beberapa bahasan mulai dari matriks, vektor, statistika untuk kayak analisis rata-rata, analisis regresi dan sebagainya. Jadi ini sarannya saya bisa di-download. Oke. Kita lanjut. Jadi R ini merupakan R merupakan bahasa yang digunakan dalam komputasi statistik yang pertama kali dikembangkan oleh Ross IHK dan Robert Gentleman di University of Auckland, New Zealand. Jadi kenapa nama aplikasinya R? Karena ini nama yang pertama kali mengembangkan itu adalah nama awalnya itu huruf awalnya itu R. Jadi namanya R, simpel sekali alasannya. Ini juga dikutip dari buku Metode Numerik Menggunakan R untuk Teknik Lingkungan. Selanjutnya, nah beberapa perkenalan untuk RStudio. Yang pertama, beberapa ciri dan fitur pada R, antara lain bahasa R bersifat sensitif. Ini cuma pengantar ya teman-teman, nanti tutorialnya. Segala sesuatu yang ada pada program R akan dianggap sebagai objek. Jadi segala sesuatu yang ada pada program R akan dianggap sebagai objek. Interpreted language atau script, mendukung proses loop, decision making, dan menyediakan berbagai jenis operstore. Mendukung ekspor dan impor berbagai format file, mulai dari TXT ini yang kayak Excel, CSV, XLS, dan lain-lain. Mudah ditingkatkan melalui penambahan fungsi atau library. Jadi ada fungsi-fungsi nantinya di R, ada paket-paket untuk meningkatkan. Kemudian menyediakan berbagai fungsi untuk keperluan visualisasi data. Iya, banyak yang mengatakan bahwa RStudio itu punya punya banyak bentuk visualisasi data. Kemudian kelebihan lain yang ditawarkan, yang pertama portability, penggunaan software dapat digunakan di mana saja, misalnya di MacBook, di Windows, jadi dia sudah bisa digunakan di banyak-banyak jenis laptop ya. Kemudian multi-platform, kemudian general dan cutting edge, berbagai metode statistik baik metode klasik maupun baru telah diprogram di dalam R. Jadi kan ada ya yang metode-metode pengembangan dan ada metode-metode statistika dasar itu ada beberapa yang sudah ada di R, meskipun tidak semuanya, tapi sudah ada yang modern juga. Kemudian programmable, pengguna dapat memprogram metode baru atau mengembangkan modifikasi dari analisis statistika yang telah ada pada sistem R. Kemudian yang kelima, berbasis analisis matriks. Jadi di RStudio itu dia lebih bagus juga kalau kita menggunakan analisis berbasis matriks. Untuk teman-teman yang baru masuk statistika nanti belajar aljabar matriks ya. Jadi bagaimana membuktikan rumus-rumus statistika dengan menggunakan pendekatan matriks itu. Kemudian yang keenam itu fasilitas grafik yang tadi yang jelaskan. Kemudian, nah ini cara downloadnya teman-teman. Tapi saya sarankan untuk nonton saja yang video yang saya bagikan di grup. Tapi kalau tidak sempat nonton, ini saja singkatnya, bisa di screenshot teman-teman yang mau. Jadi silakan masuk mengunjungi website Cekran di sini ya.
copycheck.rproject.org. Jadi mendownload R Studio-nya R Studio itu kita lebih awal mendownload R saja, aplikasi R tanpa Studio. Jadi kita download R-nya dulu, nanti sesuaikan teman-teman pakai apa, Linux, Windows OS atau Mac AC OS. Jadi silahkan sesuaikan, kemudian silahkan mendownload versi terbaru atau 4.0. Tapi kayaknya ini bukan yang terbaru ya, yang ini ada yang lebih terbaru lagi. Kemudian setelah teman-teman install R-nya, jadi teman-teman install R-nya, jadi kalau R ini di gambar satu ini untuk R, kalau dia sudah terinstall, dia sudah terbuka seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung download R Studio. Masuk lagi ke Chrome-nya teman-teman atau ke Safari-nya teman-teman. Kunjungi websitenya www.rstudio.com, atau biasa juga saya langsung tulis saja download R Studio, nanti bakalan diarahkan ke sini. Nah, setelah itu memilih R Studio juga yang sesuai untuk versi laptopnya teman-teman. Jadi apakah OS, Windows, Linux, atau Mac OS. Kemudian setelah teman-teman download, install juga. Nah, nanti installnya next saja. Nah, teman-teman setelah menginstal dia akan munculkan seperti ini. Jadi ini untuk R-nya dan ini untuk jendela R Studio-nya. Jadi pertama kali dibuka itu begini bentuknya, R Studio. Oke, kita lihat R Studio-nya saya di sini. Terlihat jelas R Studio-nya saya? Bisa ada yang konfirmasi? Iya, Kak, terlihat. Oke, terima kasih. Jadi ini namanya R Studio. Jadi saya jelaskan pakai bahasa sederhana kok ya. Kalau di sini tempatnya teman-teman ini namanya R-Script. Jadi kalau mau kita tambah R-Script baru di sini R-Script. Jadi ini. Jadi teman-teman di sini tempatnya bisa memanggil package, bisa membuat sintaksnya, bisa juga di sinilah ditulis kalau misalnya kita mau mendefinisikan variabel, memanggil data dan sebagainya. Di sini kita lakukan. Kemudian di sini namanya R console. Ini R console-nya itu biasanya tempatnya muncul hasil yang telah kita susun di sini. Jadi proses pendefinisiannya di sini di bagian R script nanti muncul di R console. Misalnya saya tulis VV. VV sama dengan misalnya sama dengan 1 ditambah 2 ya. Kan. Nah, dia sudah mengetahui bahwa VV itu adalah sama dengan 3 karena 1 tambah 2 itu 3. Jadi pada saat teman-teman nanti menuliskan VV saja, ini ya, pada saat teman-teman menulis VV, dia akan muncul 3 di sini. Oke? Jadi di sini teman-teman tulis, di sini muncul. Tapi kalau teman-teman sudah mendefinisikan di bagian sini, teman-teman juga sudah bisa langsung masuk di bagian sini. Saya hapus dulu ya. Untuk menghapus keseluruhan, teman-teman bisa klik Ctrl L untuk menghapus seluruh kontrolnya. Misalnya teman-teman tulis VV di sini, kemudian Enter, dia akan menghasilkan 3 karena teman-teman sudah definisikan. Beda misalnya kalau kita tulis ISA ya, karena ISA yang muncul namanya ISA, kemudian Enter tidak ada. Nah, pada saat teman-teman menulis ISA di sini, ISA sama dengan misalnya 10 kurang 2, kemudian teman-teman run, kemudian pilih ISA lagi di bawah, ya. ISA ini, kemudian di run, dia menghasilkan 8. Oke, jadi mungkin secara sederhananya begitu. Jadi tempatnya teman-teman di sini mendefinisikan, memasukkan sintaks dan sebagainya. Kalau di sini bagian mendapatkan hasilnya, mendapatkan outputnya seperti itu. Nah, biasanya juga di bagian sini ada output. Outputnya berupa plot. Oke, jadi teman-teman di sini misalnya siapakah lagi nama di sini yang ada? Enal misalnya. Saya pinjam ya namanya. Misalnya enal itu sama dengan, ini contoh saja ya supaya menjelaskan bagian-bagiannya, nanti yang saya tulis ini yang saya jelaskan lagi. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini misalnya enal ya, saran.
Oke, ini sudah enal. Nah, contoh yang outputnya di sini, misalnya saya tulis plot, plot dalam kurung enal. Semoga bisa ya. Nah, ini maksudnya. Jadi di sini output untuk yang kayak semacam data atau nilai atau tulisan. Nah, untuk output gambar di sini di bagian ini. Jadi di sini ada beberapa bagian, ada bagian file, ada bagian plot. Nah, plot tadi itu yang output seperti itu. Kalau teman-teman mau menghapus ini apa namanya? Ini gambarnya, plotnya bisa teman-teman hapus ini. Are you sure you want to clear all of the plot in the history? Nah, katakan yes kalau mau, jadi terhapus. Nah, di bagian sini, oh sebelumnya, ini package, nanti saya jelaskan sedikit. Kemudian di sini bagian help. Bagian help itu kayak ada bagian yang kamu tidak tahu. Misalnya tadi, apa yang misalnya, nah ini ada banyak ya, tulisan time, misalnya time series. Nah, ini ada banyak time series. Nah, teman-teman bisa buka apa, nanti ada penjelasannya. Dan pakai bahasa Inggris sebenarnya. Jadi teman-teman kalau belum terlalu mahir bahasa Inggris bisa copy kemudian ke terjemahan. Ini jarang digunakan. Jadi kalau saya biasanya di kebutuhan sehari-hari saya biasa gunakan help, package, plot, itu saja. Oke, nah di sini di bagian ini itu kayak semacam inputan apa yang teman-teman sudah input. Kayak semacam tadi saya sudah input Vivi ya. Saya sudah menginput atas nama Vivi. Coba kita cari Vivi. Nah ini Vivi. Misalnya enal tadi ada juga inputan enal ya, enal. Nah ini seperti itu. Oke, jadi itu bedanya bagian-bagian ini. Di sini history yang pernah saya buat sebelumnya. Enak banget, hapus ya. Connection, ini kalau dikoneksikan. Oke, kita Oke, nah kita selesai di bagian mengenal bagian-bagian R. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Cara menginstal package. Jadi, cara menginstal package tadi itu kan teman-teman saya sudah jelaskan tadi ada bagian package di sini. Kemudian masuk package, kemudian install, kemudian tulis nama package-nya. Seperti itu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menggunakan sintaks seperti ini. Oke, saya perlihatkan lagi contohnya. Ini ya. Jadi, misalnya kita mau melakukan ini, mau melakukan sesuatu biasanya harus ada package-nya. Dan ada, tapi ada beberapa yang tidak perlu lagi pakai package. Misalnya tadi ini yang kayak 1+1, pendefinisian dia tidak perlu lagi. Misalnya package apa ya yang kita install. Jadi kalau teman-teman apa namanya mau cari package bisa di sini, package install, kemudian cari di sini. Misalnya apa ya? Time series misalnya. TSA. Itu misalnya ini TSA time series analyze. Nah, bisa langsung install. Jadi itu bisa terinstall. Tapi jika apa namanya jika package-nya itu sudah tidak ada di repository front, nah biasanya dia terdownload sendiri. Dia terdownload sendiri di apa namanya di bagiannya R saya bicara ya. Di bagian sini misalnya analisa TS. Misalnya ini. Kalau yang ini, kalau kita cari yang ini analisa TS, dia itu sudah tidak ada di bagian sini. Analisa, dia sudah tidak ada. Makanya saya dulu ini apa namanya download di luar, jadi dia format RAR. Jadi untuk masukkan ke sini, saya masuk ke sini. Oke,
saya masuk, kenapa enggak berubah? Nah, dia masuk ke sini, misalnya ini apa tadi namanya? Analise ini jadi 18 ini jadi saya install. Oke. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak ada lagi di repository run, coba cari di lamannya RStudio, biasanya dia sudah diarsipkan tapi masih bisa di-download, jadi dia bisa dimasukkan melalui paket arsip seperti itu dengan format yang seperti ini. Oke. Nah, misalnya ya kita contoh apa ya yang bisa diinstal yang ada juga di sini. Misalnya time series. Time series. Belum ada ya, jadi coba kita install time series. Tapi kalau kan di sini teman-teman gampang ya, dia tinggal install itu sudah terinstall. Tapi kalau misalnya yang ini, yang apa namanya, yang pakai ini, teman-teman coba ini. Masuk ke sini. Apakah bisa? Karena biasanya juga tidak semua bisa langsung ya. Time series ya. Time ini contoh saja ya. Bismillah. Error. Oke, cancel. Tidak bisa cancel. Apa? Ya makanya saya itu jarang menggunakannya ini. Saya gunakan yang di sini saja. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Jadi contohnya seperti ini. Dia proses install, ini tandanya. Oh, kayaknya harus dikasih ini guys. Dikasih tanda petik 2. Ini proses ya. Oke. Nah, saya lanjut sambil proses tadi karena sedikit menunggu karena ini lagi proses beberapa waktu, kita lanjut sedikit. Nah, itu cara untuk menginstal package ya. Jadi ini tadi salahnya tadi saya tidak masukkan tanda petik 2-nya. Jadi kalau teman-teman sudah punya nama package-nya bisa langsung install .package dalam kurun tanda petik kemudian ditutup tanda petik kemudian tutup kurungnya. Nah, setelah itu teman-teman harus tulis library. Maksud dari library adalah Maksud dari library adalah misalnya saya klik ini ya, dia masuk ini. Artinya kalau kita tuliskan library di sini library analysis misalnya, artinya gunakan. Dia sudah ada di Rumata tapi tidak tergunakan misalnya. Nah, supaya dia digunakan dia ditulis library analysis. Oh, belum tahu yang package ya, sorry. Nah, jadi package itu kayak semacam ada beberapa jenis analisis dia tidak bisa terolah kalau dia tidak masuk tidak dimasukkan di sini, package-nya tidak diinstal dan tidak di checklist. Oke, dia tidak di checklist dan tidak di dia tidak diinstal dan tidak di checklist. Misalnya ini ya, saya hapus ini contoh ya teman-teman, dilihat nih checklist. Masih ada kayak ini. Coba saya lihat. Yang mana yang saya bisa contohkan? Tunggu ya, masih proses. Jadi Dina tadi yang bertanya.
package itu dia kayak paket. Nah, ada beberapa analisis yang sederhana, misalnya mau dilakukan, dia tidak bisa dianalisis kalau dia tidak diaktifkan. Karena artinya dia apa ya, kayak dia dulu yang digunakan, kemudian yang kecil-kecilnya di dalamnya bisa digunakan. Begitu cara sederhananya saya sebutkan. Nah ini contohnya. Saya tadi Lilyforce. Nah karena package-nya kalau tidak salah Lilyforce itu Lilytest. Saya cari di sini ya. Ini Nortest. Ini kan tidak jalan. Error in Lilytest. Nah, saya ini coba checklist library Nortest. Jadi saya artinya saya sudah install sebelumnya, tapi saya belum aktifkan. Jadi saya aktifkan bisa checklist atau bisa tulis library Nortest. Kemudian saya analisis run. Nah, dia baru muncul. Bagaimana Dina? Dipahami konsep sederhananya terkait package dan sintaksnya? Oke. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya, apa tadi yang mau saya jelaskan lagi? Yang library tadi sudah paham ya. Jadi, meskipun kita sudah install ceritanya kita sudah beli ke Rumata, kita sudah bawa ke Rumata, tapi ini di rumah tidak digunakan Ki. Nah, kalau misalnya mau kita gunakan itu di checklist dulu artinya di sini. Supaya bisa Ki berfungsi sintaks yang kita masukkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini, mengenal jenis-jenis data. Jadi kan kalau misalnya statistika nanti pasti kenalnya data yang kayak semacam nominal, ordinal, interval rasio ya seperti itu. Tapi jenis data yang saya maksud di sini adalah jenis inputan yang akan dibaca oleh R. Ada 4 faktor yang paling sederhana karena saya juga pernah baca beberapa, itu ada beberapa lagi. Tapi ini saja yang teman-teman kenal dulu untuk menggunakan R, dasar-dasar R atau untuk penelitian sederhana. Yang pertama itu ada logical, yaitu true, false, dia nilai benar atau salah. Oke, jadi dia inputan benar atau salah. Kemudian numerik itu yang kayak bilangan real, 1, 2, 0,1, 0,5, 10, 100. Nah, teman-teman di sini ada catatan. Jadi kalau di R itu komanya itu pakai titik karena pemisah antar bilangannya itu koma. Sebentar kita lihat di R Studionya. Kemudian karakter ada yang namanya string atau karakter. Jadi misalnya ini UNM, satu tanda petik. Nah, itu dia dibaca sebagai karakter, jenis data karakter atau string. Kemudian elemen diapit oleh tanda petik ya kalau di string. Kemudian faktor dia itu string dengan travel atau level, yes no, yes level, yes no, seperti itu. Tapi untuk pada kesempatan kali ini kita hanya bahas 3 ya, logik, numerik sama karakter. Sebelumnya saya mau contohkan dulu yang tadi, yang ini. Numerik, kita masuk ke sini dasar studio ya. Nah ini, jadi misalnya ini ya, yang karakter tadi misalnya X sama dengan selamat pagi, jadi dia itu adalah karakter karena dia kayak berupa tulisan, bukan bilangan real. Jadi dia bukan numerik. Nah biasanya dia dihiasi. Dia ditandai dengan tanda petik antaranya. Nah misalnya kalau dia lebih dari 1, teman-teman kasih begini, kasih C dalam kurung, kemudian koma, misalnya selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, kemudian koma lagi, apa misalnya selamat siang ya. Selamat siang. Kemudian tutup kurung, kemudian kita run. Nah, dia akan baca seperti itu.
pada saat teman-teman klik X saja di sini, bisa juga di sini, dia itu hasilnya ini, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi, selamat malam, sama selamat siang. Nah, teman-teman bisa cek dia jenis data apa dengan cara kelas X. Apa sih? Misalnya dia masuk dalam kelas apa. Jadi teman-teman bisa run. Nah, dia tulis bahwa dia masuk karakter. Nah, misalnya teman-teman bisa juga begini. Is dot karakter. Jadi apakah dia sebuah karakter X ya? Jadi kita run. Nah, hasilnya true, dia benar, dia karakter. Oke. Next kita masuk ke numerik tadi. Numerik dia angka real. Jadi misalnya kalau dia cuma angka satu angka, dia seperti ini. Oh iya, jadi ini bisa dianggap sebagai sama dengan ya. Dia dianggap sama dengan. Jadi ini selingan ya. Sebelum saya masuk ke numerik, ini sama kalau saya bilang Y di sini 28. Ini sama ya. Ini sama maksudnya. Misalnya Y1, nah, saya tandai Y1. Nah, jadi saat saya menulis nanti Y, run, hasilnya 28, saya menulis Y1, hasilnya juga 28. Karena saya secara sederhananya begini, kalau saya pahami antara penggunaan ini ya, penggunaan apalagi namanya, penggunaan tanda ini, kalau ini kan tanda kayak semacam tanda panah, jadi 28 masukkan dalam Y. Oke, jadi 28 itu dia masuk dalam Y. Jadi Y adalah dia kayak judul, dia nama variabel, ya seperti itu. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan langsung Y sama dengan 28. Seperti itu. Jadi pada saat teman-teman klik Y, dia tetap, Y, dia di run, hasilnya tetap 28. Oke, kita contohkan untuk data apa namanya, yang numerik ya. Nah sama, kalau teman-teman punya beberapa ya data, jadi ini. Kalau di sini kan dia di antara koma tapi tanpa tanda petik. Misalnya 26, 24, 22, 20, 3 saja ya. Saya sama. Ini bagusnya di R karena kita diberikan tanda di sini tadi salah. Nih. Karena dia tidak diberikan tanda kurung. Oke, kita kurung ya. Oke. Bisa teman-teman run. Kemudian kita lihat Y itu adalah ini. Nah, kita bisa cek kelas Y itu adalah numerik. Nah, bisa juga teman-teman pilih is numerik. Is numerik dari Y. Run. Is true. Coba kita tulis is karakter dari Y. Ya, kita lihat dia tulis false. Dia salah. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya boolean. Boolean sama ya, intinya isinya boolean itu true sama false. Oke, true sama false. Ini ya, set. Kemudian kelasnya logical atau boolean, seperti itu. Oke, semacam itu untuk pengenalan jenis-jenis data. Setelah itu kita masuk ke pengenalan vektor. Begini saja ya, supaya tidak bolak-balik. Jadi vektor dibuat dengan menggunakan fungsi C, ini ya begini, concatenate seperti yang disajikan pada sintaks berikut. Membuat vektor numerik. Sudah tadi saya jelaskan ya, kita anggap aman. Jadi membuat vektor numerik itu misalnya ini namanya titik kecil garis mendatar atau sama dengan C dalam kurung. Nah, itu akan menjadi datanya. Kemudian X, kemudian dia akan munculkan seperti itu. Kalau misalnya teman-teman tadi menuliskan di sini, misalnya di sini enal 2, enal 1 misalnya run, pada saat teman-teman menulis enal 1, dia juga mengenal ini seperti itu. Jadi kita ada proses pemberian nama dan pemberian
nilai-nilainya. Nanti kita juga belajar caranya untuk di-input. Seperti itu. Nah, di vektor ini, teman-teman ini membuat vektor jumlah buah yang dibeli. Sorry. Vektor dibuat dengan menggunakan fungsi C, sudah tadi. Sudah ini ya. Di jumlah anggota vektor. Nah, kalau teman-teman mau menghitung jumlah vektornya, di sini berapa sih datanya Enal misalnya, kalau data banyak ya kan ini bisa dihitung langsung 3. Tapi kalau misalnya banyak, nah teman-teman bisa menggunakan fungsi leng. Kemudian masukkan Enal 1, kemudian di run. Seperti itu. Jadi dia munculkan ada 3, seperti itu. Apalagi kira-kira subset pada vektor. Subset itu memilih elemen dari vektor. Nah, untuk memilih elemen dari vektor, misalnya kita tulis apa ya? Di sini kita tulis, kita kembalikannya ini pakai Y saja supaya lebih mudah. Y, kemudian Y. Nah, misalnya kita mau mengambil angka ketiga saja. Jadi kita menulis Y ini 3, kemudian run. Jadi dia mengambil nilai ke 3 saja. Kalau teman-teman menulis di sini 2, Y2 dia akan memunculkan 26. Tapi pada saat teman-teman menulis 9, kemudian di run, dia akan menulis NA, artinya tidak ada, seperti itu. Apalagi kemudian negatif indexing, mengecualikan. Misalnya teman-teman ingin mengecualikan, misalnya yang mau teman-teman definisikan itu misalnya kayak Y2 ya, misalnya tidak ada chat kan. Nah, misalnya ada Y2. Y2 ini sama dengan Y ini negatif apa ya? Negatif 3. Coba ya. Ya bisa. Berarti tanpa angka ketiga, jadi Y2 sama dengan ini saja 28 sama 26. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita subset berdasarkan vektor logikal, hanya elemen yang nilainya bersesuaian. Oh, ini tidak saya siapkan contohnya. Jadi kalau ini dia lebih ke bagaimana memunculkan berpasangan, data-data berpasangan, dia benar atau salah. Tapi ini jarang digunakan, saya tidak jelaskan dulu. Next ini, ada max, beberapa yang biasa digunakan untuk peneliti pemula atau pengguna pemula. Max itu untuk memperoleh nilai maksimum, bisa di screenshot teman-teman. Min itu memperoleh nilai minimum. Rank itu untuk memperoleh rank vektor. Length memperoleh jumlah. Tadi sudah kita gunakan sum. Prod itu memperoleh produk elemen. Min memperoleh nilai min, SD standar deviasi, var varian faktor, sort itu mengurutkan elemen, faktor X dari kutipan dari buku yang tadi juga. Oke, mari kita contohkan. Kita kembali definisikan Y ya di sini. Kita coba dulu bersihkan di sini. Ctrl L. Jadi kita punya data Y. Nah, kita mau memunculkan nilai maksimalnya. Tadi dikatakan bahwa max. Jadi tulis max. Nah, setelahnya max ini bagusnya karena dia langsung terdeteksi apakah sintaks itu atau fungsi itu sudah bisa digunakan. Kalau dia sudah muncul di bagian pilihan ini berarti dia bisa digunakan. Tinggal bagaimana memasukkan nilai-nilainya nanti. Misalnya max dari Y. Jadi kita run Y. Run. Kemudian kita dapatkan 28. Jadi nilai maksimal dari Y itu adalah 28 sama dengan min. Dia juga muncul seperti ini. Masukkan Y. 24. Seperti itu. Apalagi standar deviasi. Standar deviasi. Jadi kalau di RStudio itu kayak semacam menghafal dulu awalnya. Tapi pada saat teman-teman sudah terbiasa, ya nanti tidak terasa berat. Jadi kalau saya, teman-teman bisa cari
seperti yang saya tadi sarankan, download bukunya ini yang saya kutip ini, supaya teman-teman punya itu, sebagai pegangan digital. Jadi misalnya kalau teman-teman mau analisis, data ini, analisis data ini, teman-teman bisa langsung gunakan data itu, gunakan buku itu, kalau misalnya teman-teman tidak bisa langsung mengingatnya semua. Seperti itu. Tuh ya. Mau lowbat. Oke. Standar deviasi dari Y, kita langsung run, jadi dia munculkan juga standar deviasinya. Nah, teman-teman juga bisa definisikan langsung, misalnya nanti mau inputnya sudah tertulis maksimalnya sama dengan ini, misalnya maksimal sama dengan kemudian run. Nah, pada saat teman-teman menulis maksimal di sini, ini ya, kemudian run, dia sudah muncul langsung 28. Seperti itu. Jadi ada proses pendefinisian, ada juga bisa langsung munculkan nilainya. Seperti itu. Saya rasa aman di area ini, Di bagian ini beberapa fungsi sederhananya, Pak. Jadi tinggal tulis saja ini teman-teman. Dan sepahamnya saya dia masuk ke base, package base. B. Ini. The air base package. Kayaknya dia, apa namanya istilahnya itu? Sintaks-sintaks dasar. Jadi ini memang selalu terchecklist. Tidak pernah saya tulis library atau tidak pernah saya sengaja masuk di sini untuk checklist. Tapi ini selalu terchecklist. Jadi kayaknya memang dia langsung bawaan seperti itu. Beda dengan analisis DTS tadi, dia tidak langsung terchecklist seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut sedikit di sini. Masih ada ya beberapa. Ternyata tidak cukup waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi kita masuk di sini di bagian vektor terakhir. Ini tentang membuat deret angka. Jadi membuat deret angka itu teman-teman bisa gunakan seperti ini. Misalnya kita buat script baru sini ya. Ini script barunya. Misalnya apa tadi ya namanya? Iyun ya. Saya pinjam namanya ya, Iyun. Misalnya sama dengan apa ya? Semoga tidak salah ya. 1 sampai 10. Coba kita run. Salah. Iyun. Kita lihat di sini. Oh, gini. Dia tidak tanpa ini. Jadi pada saat teman-teman tulis Iyun, Iyun, teman-teman run, dia muncul 1 sampai 10. Kalau teman-teman di sini tulisnya 1 sampai 200, coba kita lihat. Sampai 200, sorry. 200, teman-teman run, kemudian Iyun run, dia akan memunculkan 1 sampai 200. Seperti itu ya, itu cara untuk membuat deret angka. Ini yang apa namanya interval 1. Misalnya kalau dia ke arah bawah, ke bawah ya. Misalnya di sini 200 sampai 1 di run, kemudian run, dia mulai dari 200 sampai 1. Oke? Jadi tinggal diubah. Kemudian apalagi di sini menginginkan interval antar angka selain 1 jika kita dapat menggunakan fungsi sec. Ini ya. Kita copy ke sini. Misalnya Iyun itu Iyun dalam kurung. Misalnya kita mau start dari mana? Misalnya kita mau dari angka 2 ke 10 dengan 2 ke 10 dengan interval 2. Berarti nanti dia bilangan-bilangan genap saja. Berarti kita run, Iyun kita run. Sorry. Tadi saya terang. Apa ini? Koma. Kom 2.
Error in ion sama. Kenapa error? Sorry guys. Jadi seperti ini ya dia sek. Coba kita ulang. Oh paham. Pantas error. Ini jadi ion sama dengan sek. Dia angkanya mulai dari 2 sampai 10 dengan interval atau apa namanya rentang interval itu 2. Jadi kita sudah run, pada saat teman-teman munculkan kita run jadi 2, 4, 6, 8, 10 yang muncul seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya yang ini. Nilai berulang misalnya jadi teman-teman tinggal replay dari ini ya, ada 3. Misalnya replay di sini ion sama dengan replay 5 sebanyak 5 kali. Coba ya. Ion. Berarti ada 5 kali. Misalnya kita replay 5,6. Tunggu saya lupa. Jadi ini C56 ya. Sini C dalam kurung ini. Berarti dia akan mengulang 56, 56, 56, 56 sebanyak 5 kali. Kalau beda kondisinya pada saat ini, dia cetak angka 5 dan 6 masing-masing 3 kali. Berarti kita tambah EH. Ini ya, EH. Sama dengan, coba kita run. Nah ini 5555. Oke, 66. Seperti itu. Oke, semoga dipahami dengan mudah. Selanjutnya kita ke sini. Apalagi namanya, sudah tadi ini. Operasi dasar. Operasi dasar bilangan itu, contohnya tadi kita buat contohnya ion itu, kita buat ion misalnya 2 sampai 10. 2 sampai 10. Siapa lagi? Eka misalnya sama dengan replay replay 2 sebanyak berapa tadi di sini sampai 10, 2 sampai 10 berarti dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 angka ya, sebanyak 9. Oke. Sorry. 9, oke. Nah, kita sudah punya angka Eka dan ion. Jadi Eka dan ion ini datanya. Ion itu 2 sampai 10 dan Eka itu ini 3 sebanyak 9 kali seperti itu. Nah, misalnya teman-teman mau mengalihkan itu bisa langsung misalnya ion mau dikali 2. Ion dikali 2. Dia akan mengalihkan 2 ke semua isi datanya ion. Masing-masing datanya. Jadi ini tadi kan ini yang pertama 2, 3. Nah, di sini untuk dikali 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8 dan seterusnya. Sama juga kalau teman-teman ion ingin menambahkan 2. Jadi dia akan tambah 2, 3 tambah 2, 4 tambah 2, 5 tambah 2 dan seterusnya. Nah, misalnya mau dipangkatkan juga bisa, tinggal ion berpangkat 2 coba ya. Bisa ya ini berpangkat 2 misalnya berpangkat 3. Hafalkan teman-teman 2 kali 2
4 kali 2, 8. Ini ya, sama. Oke. Next, apalagi tambah pangkat. Misalnya antara vektor. Jadi kan tadi ini namanya vektor Eka sama iun atau variabel iun sama Eka. Nah, teman-teman bisa kalikan asalkan jumlah datanya iun sama Eka itu sama. Jadi, teman-teman bisa tulis iun dikali Eka. Di run. Nah, dia akan mengalihkan. Ini tadi ya, kan semuanya 3 isinya Eka, jadi 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Seperti itu. Dan dia mengkalikan antara pasangan, tadi kan kalau di data itu yang apa namanya, perdatanya itu sebagai sampel, jadi dia mempasangkan urutannya, misalnya data pertama dengan data pertama, data kedua dengan data kedua, dan seterusnya. Seperti itu untuk operasinya. Bisa juga teman-teman menggunakan log ya, log. Kenapa tidak muncul logaritma? Oke guys, teman-teman bisa gunakan log dan seterusnya. Itu saja sih di ini, sudah lewat ya, sorry teman-teman. Eksponen dan sebagainya itu bisa. Nah, kita masuk ke matriks dulu ya. Contohnya saya ini, kopikan. Ini kita ingin membuat matriks. Misalnya teman-teman ingin membuat matriks, masukkan di sini. Contohnya ini tadi vektor ya, sama yang kita jelaskan sebelumnya, atau yang kita yang kita jelaskan sebelumnya, ini berbentuk vektor. Nah, kita definisikan ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Selanjutnya kita mau buat dia dalam bentuk matriks. Caranya seperti ini. Jadi, misalnya ini Cebin my data. Misalnya ini ya. Kita gunakan nama variabelnya my data sama dengan Cebin. Kemudian kita run. Objek call 1. Kenapa dia error? Karena ini belum di-run. Kita run. Kemudian ini kita run lagi. Kemudian pada saat kita tulis my data, ini dia akan munculkan datanya seperti ini, sudah berbentuk matriks. Misalnya, teman-teman ingin mengubah nama barisnya, kita tulis row names. Misalnya, row names for my data ya, dari my data. Kita lihat apa lagi tadi, my data itu sama dengan ini ya, kita copy. Nih, jadi bisa di internal, bisa juga di sini. Bisa juga teman-teman enter, bisa juga langsung seperti ini. Coba kita run. Kemudian kita tulis metadata lagi. Dia sudah ada row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. Oke. Ini sudah berbentuk matriks. Nah, teman-teman juga bisa membuat matriks dari seperti ini. Jadi kita punya data tadi Eka ya, ada data Eka tadi, ada 9. Nah, kita mau buat matriksnya pakai sintaks ini. Jadi matriks ini, jadi kita misalnya MEK ya, MEK. Jadi tadi matriks Eka, kemudian matriks, kemudian datanya tadi Eka, kemudian row-nya, misalnya kita berapa row-nya, row itu baris, misalnya baris 2, kolomnya 3 misalnya, karena kita mau paskan 3, di sini call-nya juga 3, by row-nya false, kemudian dim names-nya juga bisa nol saja, kemudian teman-teman run. Nah, setelah teman-teman kasih run, teman-teman tulis make Eka, teman-teman run,
dia akan munculkan datanya seperti ini, 333. Jadi itu cara mudahnya untuk membuat matriks di R. Selanjutnya setelah itu cara matriks sedikit lagi. Kemudian ini untuk transformasi yang paling sederhana di matriks biasanya kalau kita mau transformasi, misalnya tadi ada my data ya, kita mau T my data, ini T my data, kemudian kita run, dia akan transpose. Sorry. Jadi di sini kan tadi 527 itu jadi 56789 jadi kolom 1, dia di sini menjadi row satunya. Seperti itu maksudnya. Oke, apalagi kemudian encol-nya, jumlah kolomnya, row-nya, jumlah jumlah barisnya. Jadi itu jelas ya, tinggal tulis encol sini. Encol dari my data. Tadi berapa encolnya? Ada 3. Ada 3 ya, ini ada 3 kolom. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya cara yang sama untuk yang lain. Kemudian matris. Sama ya tadi, misalnya kalau teman-teman ingin mengambil yang ini, tinggal kasih kurung siku dan dia akan munculkan. Misalnya, ini kan tadi di sini, ini ya, bukan. Ini my data, kemudian teman-teman ingin munculkan yang angka 9. Angka 9 itu berarti 51. 51 ya. Berarti my data kurung kan. Ini 5,1. Coba bisakah? Ya ini 9 cocok ya, seperti itu. Jadi kurung siku saja. Oke, next. Ini matriks juga sama. Perhitungan menggunakan matriks pada saat teman-teman kalikan tadi sama dengan yang di ini, di vektor sama ya. Misalnya teman-teman my data kali 2 berarti semua isi dari matriksnya itu yang isi matriks my data dia akan dikalikan masing-masing dengan 2 seperti itu. Kemudian ini sederhana ya, colsums, rowsum berarti total dari tiap kolomnya. Ini total tiap barisnya seperti itu. Saya contohkan ya. Seperti ini. My data tadi, ini jadi dia akan munculkan kolom 1 tuh totalnya segini, kolom 2 itu segini, kolom 3 segini, seperti itu. Kemudian apalagi? Nah, ini data frame. Jadi sebenarnya kalau kita mau gunakan RStudio untuk melakukan analisis data, kita lebih banyak akan bersentuhan yang namanya dengan data frame. Data frame itu bisa jadi gabungan dari beberapa vektor yang sama. Jadi misalnya vektor X, Y, sama Z itu dia berada dalam satu tempat yang namanya data frame. Kalau dia digabungkan, tapi tetap kita bisa menseleksi misalnya dia vektor A, vektor B, vektor C. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya vektor ada 4. Ada 4 di sini. Misalnya ya, di sini ada 4 vektor, ini kita definisikan, jangan lupa di run. Nah, ini adalah vektornya kita. Nah, untuk dia disatukan, jadi pada saat kita memanggil data nantinya cukup satu panggilan. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya data frame. Misalnya ini kita anggap sebagai data siswa, apa yang namanya? Contoh data lah namanya, oke? Contoh data. Contoh data sama dengan data frame. Nah, masukkan semua nama vektornya. X1, X2, X3, dan X4, kemudian kita run. Nah, setelah kita run, berarti kita sudah punya yang namanya data frame. Data frame itu dia akan berbentuk seperti ini. Contoh data ya, ini. Contoh data, kemudian kita run. Jadi dia sudah disatukan, oke?
Nah, pertanyaannya, Kak, bagaimana kalau mau dianalisis, mau pakai analisis misalnya perbandingan X1 dengan X3. Nah, caranya untuk mendeteksi misalnya yang kita maksud di dalam contoh data itu X1. Nah, teman-teman bisa tulis begini. Contoh data tanda dolar. Nah, teman-teman langsung pilih yang mana. Jadi misalnya X1 mau dikali dengan 2. Bisa langsung seperti itu. Jadi dia langsung mengalihkan untuk nilai X1 saja. Seperti itu. Oke? Nah, setelah itu, setelah kita mengenal data frame, kita akan lambat. Kemudian kita memilih baris atau kolom. Tadi memilih barisnya itu kayak semacam itu ya, di apa namanya? Tanda dolar nanti akan muncul. Kemudian memilih barisnya itu dia di ini. Dia lebih susah. Tapi teman-teman kalau saya menurutnya saya ya, kita akan lebih banyak menggunakan data frame nantinya. Data frame di dalam proses analisis. Misalnya seperti ini. Contoh ya teman-teman, saya belum mencontohkan cara import data. Import data itu bisa pakai syntax. Kalau saya lebih sering pakai ini, import dataset. Kemudian saya masukkan format Excel. Nah, di sini kan ini tinggal klik browse. Kemudian masuk di datanya teman-teman. Misalnya saya punya data, misalnya, mana datanya ini? Misalnya ini ya, pola asuh, data pola asuh, tinggal klik, kemudian open. Nah, ini data pola asuh dan data spiritual. Dia akan masuk dengan nama pola asuh. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan library ini, bisa langsung ini, tapi kalau saya langsung import. Jadi dia sudah langsung masuk datanya. Nah, ini dibaca sebagai data frame. Sama tadi, kalau misalnya teman-teman mau menganalisis di bagian pola asuh itu, teman-teman harus memilih data yang mana. Misalnya teman-teman tadi kan isinya pola asuh itu, ada pola asuh sama spiritual. Nah, kalau teman-teman mau menganalisis data spiritual saja, misalnya teman-teman mau menentukan apa tadi ya, misalnya nilai minimal. Berarti teman-teman pilih min, kemudian pilih tadi data apa. Misalnya tadi kan nama data frame-nya itu pola asuh 2. Pola asuh 2, kemudian tanda dolar. Nah, pilih yang mana sih yang mau teman-teman analisis. Misalnya spiritual, jadi pilih spiritual. Kemudian teman-teman pilih run, seperti itu. Oke. Nah, tapi teman-teman bisa melakukan secara, ada beberapa analisis maksud saya yang bisa teman-teman langsung analisis tanpa perlu mendefinisikan bahwa variabel mana atau vektor yang mana. Misalnya, teman-teman mau menghitung statistika data dasarnya, teman-teman pilih summary dari pola asuh, bisa langsung. Insya Allah ya. Semoga bisa langsung. Nah, ini dia. Jadi, dia langsung memunculkan nilai minimal dari pola asuh, nilai minimal dari spiritual. Tadi di sini misalnya, ini ya, kita coba tulis minimal. Kan? Hasilnya 36 kan sama yang di sini 36. Ini kuartil pertama, median, kuartil kedua juga sama, min rata-rata, kuartil ketiga dan maksimal. Jadi dia sudah munculkan seperti itu. Oke, apalagi di bagian sini, di data frame, dasar-dasar statistika. Dasar-dasar statistika tadi sudah saya, sudah jelaskan beberapa ya. Jadi kayak, kalau misalnya teman-teman butuh lebih dianalisasikan misalnya analis paired sample t-test, independent sample t-test, one way ANOVA, Kruskal-Wallis, Mann-Whitty sama Wilcoxon, dia lebih ke analisis lebih lanjut lagi. Itu bukan dasar lagi karena dia sudah pakai package, ada beberapa yang sudah dia mempunyai ketentuan tersendiri, jadi dia tidak langsung dianalisis seperti ini. Oke, itu beberapa dasarnya. Tadi yang kan materi terakhir itu dasar-dasar
statistika sudah ya rata-rata, min, kalau standar deviasi, SD, dan seterusnya. Saya kasih bonus, misalnya teman-teman mau visualisasi data, misalnya ini X1, X2, X3, X4, misalnya mau plot ini, plot dalam kurung X1 baru run, dia akan munculkan plot seperti ini. Kalau bar plot, ini misalnya X1 run, dia akan munculkan seperti ini. Kalau box plot, tinggal tulis box plot juga. Box plot, tulis X1, kemudian di run. Oke, dia akan munculkan seperti itu. Nah, misalnya teman-teman mau memberikan warna, ini yang paling dasar sih, misalnya call, di sini saja ya, supaya langsung call, itu misalnya, call itu color. Mau warna apa, misalnya red, tulis red, kemudian run. Dia akan berubah menjadi warna merah. Seperti itu. Masih ada yang mau ditanyakan? Waktunya kan di pamflet itu saya tulis jam 14, tapi saya lihat lewat 17. Bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Aduh, capek juga ya. Halo. Oke, jadi dari saya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Cukup itu yang bisa saya sampaikan terkait analisis atau menggunakan RStudio dasar-dasarnya. Sedikit promo, jadi untuk teman-teman yang mau belajar, jadi sudah ada beberapa yang saya sampaikan juga di YouTube-nya saya terkait analisis menggunakan RStudio, baik itu cara import data, analisis ini, dia sudah ada. Jadi teman-teman bisa nonton di sana. Derliana, permisi Kak, bisa kirim file materinya? Oke, ya insya Allah nanti saya kirim ya. Nanti juga saya kirim dasar ini, buku yang saya download. Coba nanti saya jadikan PDF, nanti saya bagikan. Jadi teman-teman, kalau mau menggunakan aplikasi itu sih, menurut saya aplikasi apapun yang ingin teman-teman belajar di sana atau teman-teman ingin mahir di sana, ya sering gunakan, karena semakin sering gunakan bisa jadi kalian temukan sendiri cara-cara instannya. Biasa tidak sengaja, ternyata caranya seperti ini. Jadi jangan menunggu bahwa kalian mahir dulu secara teori baru mau menggunakan. Tapi kalau saya belajar sambil menggunakan, karena pada saat teman-teman belajar sambil menggunakan itu biasanya akan menemukan cara-caranya tersendiri dalam menganalisis atau dalam memunculkan nilai-nilainya. Seperti itu sih dari saya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah tidak ada ya. Sebelumnya teman-teman terima kasih atas waktunya kumpul bersama di hari Ahad yang seharusnya teman-teman istirahat. Mungkin bisa izin nyalakan kameranya, kalau bisa sih. Ini rata-rata dari anak statistika ya. Iya, Kak. Saya mau screenshot dong. Jadi teman-teman yang di grup itu bisa tinggal, bisa juga keluar nanti ya. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya, bisa langsung tanyakan. Kalau saya tahu nanti saya bisa jawab juga. Enal mungkin bisa dinyalakan, Enal. Ini adik Enal. Oke, kita screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.
Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga yang disampaikan bisa bernilai ibadah untuk kita semua. Bisa kita gunakan untuk lebih dekat lagi sama Allah, sama Tuhan. Dan semoga kita bisa belajar sama-sama lagi di waktu-waktu selanjutnya. Terima kasih. Saya Vivi. Teman-teman bisa tinggalkan room Zoom-nya. Terima kasih. Iya, Alivia. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.